wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masih membahas tentang materi pengenalan terhadap fisika, lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tentang hakikat fisika dan metode ilmiah, ya. Adapun submateri yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah besaran, satuan, dan dimensi, di mana tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama adalah kalian dapat membedakan apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan. Kemudian dapat membedakan apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan apa yang dimaksud dengan besaran turunan. Serta kalian paham tentang apa sih yang dimaksud dengan dimensi di dalam fisika. Baik, untuk mempersingkat waktu dan agar waktu kita lebih efektif, kita langsung masuk saja ke materi. Berbicara masalah besaran, di sini ada beberapa hal yang harus kalian tahu, yaitu apa sih yang dimaksud dengan besaran, kemudian apa sih yang dimaksud dengan satuan, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran, dan apa yang dimaksud dengan mengukur. Kita akan bahas satu persatu. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Kalau kita melihat ke belakang, waktu kalian masih berada di kelas 7, ketika belajar materi IPA yang masuk ke kaitannya dengan fisika, sebenarnya kalian sudah belajar tentang materi ini, ya. Jadi ketika kalian menginjak kelas 10 SMA, kalian diingatkan kembali tentang konsep yang sebenarnya sudah kalian dapat ketika kalian berada di kelas 7, ya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam nilai atau angka. Kemudian satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Contohnya seperti apa, Pak? Gitu loh. Misal, jarak dari SP3 sampai ke sekolah kita, misalnya begitu, perkirakan saja misalnya 3 meter. Nah, 3 meter, meter itu yang disebut dengan satuan. Ya, itu contoh sederhananya. Kemudian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan mengukur besaran fisika dari suatu objek atau benda, ya. Dan yang terakhir adalah mengukur. Apa sih yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Saya punya permisalan misalnya seperti ini. Misal kalian punya sebuah meja, ya. Meja itu kan punya panjang dan punya lebar. Nah, jika kalian ingin mengukur meja dengan menggunakan jengkal kalian misalnya. Nah, itu kan kalian membandingkan apa yang ingin kalian ukur dengan alat ukur, begitu ya. Alat ukurnya yang mana? Alat ukurnya adalah jengkal kalian, ya. Jadi mengukur itu membandingkan suatu besaran dengan satuan. Misalnya nanti panjang mejanya berapa jengkal begitu. Ya, jadi kalian membandingkan panjang meja tersebut dengan jengkal kalian. Misalnya nanti ketemunya bahwa panjang meja yang kalian punya adalah 5 jengkalnya kalian begitu. Dan lebarnya misalnya 3 jengkalnya kalian. Nah, jengkal di situ itu masuk kepada satuannya begitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berbicara masalah satuan, ada dua pengertian, yaitu yang pertama adalah satuan tidak baku. Apa sih yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda, gitu ya. Jadi hasil pengukuran yang tidak sama meskipun alat ukurnya sama, begitu. Contoh, ada jengkal. Jengkal itu apa sih? Jengkal itu adalah jarak ujung jari dan ujung kelingking ketika direntangkan gitu ya. Ada hasta dan ada depa ya. Depa itu jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dengan ujung jari tengah tangan kanan jika kedua lengan direntangkan. Nah, misal masih berbicara masalah meja, misal Bambang.
ya, dan Basir begitu ya. Bambang dan Basir mengukur meja yang sama. Bambang menggunakan jengkal dia, Basir menggunakan jengkal dia. Jengkal Basir dan Bambang kan berbeda, ya. Otomatis nanti hasil pengukurannya berbeda, meskipun alat ukur yang digunakan sama-sama jengkal, gitu ya. Nah itu. Jadi satuan tidak baku itu dia hasil pengukurannya pasti nantinya berbeda. Gitu. Nah, kemudian ada satuan baku. Apa sih yang dimaksud dengan satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama, gitu ya. Contohnya apa saja? Ini banyak sekali. Misal, kalau kalian ingin mengukur panjang, satuannya ada meter, sentimeter, inci, feet, kemudian mil, ada yard, gitu ya. Kemudian satuan baku massa, ada kilogram, ada gram, ada ton, pound, kuintal, ons, dan lain sebagainya. Kemudian volume bisa dilihat meter kubik, sentimeter kubik, liter, gitu. Kemudian lagi ada satuan baku kecepatan misalnya meter per sekon, kilometer per jam, mil per jam, dan knot ya, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk satuan baku ini hasil pengukurannya pasti sama ya. Misal lagi Bambang membeli 1 liter bensin ya, 1 liter bensin. Si Basir juga membeli 1 liter bensin. Nah, kalau diukur 1 liter bensin miliknya Bambang dengan 1 liter bensin miliknya Basir itu pasti sama ya, karena dia merupakan satuan baku. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kemudian saya yakin di kelas 7 kalian juga pernah sudah mendengar ya, apa sih yang dimaksud dengan satuan internasional ya, SI ya. Jadi satuan internasional itu adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku ya. Jadi satuan tersebut disepakati sudah secara internasional. Jika di Indonesia menggunakan satuan tersebut, maka di luar negeri sana kayak misalnya di Amerika dan lain sebagainya juga menggunakan satuan tersebut. Itu namanya satuan internasional ya. Satuan SI dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Nah, ketentuan sistem satuan internasional dalam membuat sebuah besaran yang pertama adalah satuan harus bersifat internasional atau universal, artinya berlaku di setiap tempat dan di berbagai negara ya, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi. Kalau di Indonesia menggunakan meter misalnya, maka di Amerika pun meter juga sama gitu ya. Jadi meter yang di Indonesia dengan meter di Amerika itu sama. Yang kedua, satuan harus bernilai tetap, artinya tidak akan berubah karena pengaruh atau siapapun ya. Jadi satuannya nilainya harus tetap. Yang ketiga, satuan harus mudah ditiru. Ya, jadi ada 3 ketentuan sistem SI dalam membuat sebuah besaran ya. Jadi ini untuk pengetahuan. Oke, lanjut. Contoh satuan internasional SI ya. Sebenarnya saya yakin di SMP sudah pernah melihat juga, mungkin sudah pada tahu juga begitu ya. Ini sekedar mengingatkan lagi. Nah, yang tabel sebelah kiri besaran ya. Tabel sebelah kiri. Ini ada beberapa besaran, contohnya panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, jumlah zat, muatan listrik, gaya, sampai tekanan. Banyak lagi, ini hanya beberapa saja. Nah, satuan itu yang mana sih satuan itu yang ini? Dan ini adalah SI satuannya. Ya, sudah satuan SI. Meter itu satuan SI dari panjang. Kilogram satuan SI dari massa. Sekon itu satuan SI dari waktu. Ampere satuan SI dari arus listrik. Kelvin satuan SI dari temperatur. Kalau di Indonesia, kalau mengukur suhu biasanya kan derajat Celcius ya, tapi kalau SI dia harus dalam Kelvin. Intensitas cahaya satuan SI-nya kandela, jumlah zat satuan SI-nya mol, muatan listrik Coulomb, kemudian gaya itu Newton. Nah, Newton ini pasti sudah mendengar juga di kelas 8 ya. Dan tekanan adalah Pascal gitu.
Adapun lambang-lambangnya, meter kalau disingkat jadi M, kilogram disingkat jadi kilo kg, sekon itu S, ya, ampere meter ampere, dan seterusnya. Ya. Ini pengetahuan tentang contoh satuan internasional SI. Gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang membahas tentang besaran. Ya. Besaran itu terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya besaran pokok. Yang kedua ada yang namanya besaran turunan. Ya. Besaran ini pun di kelas 7 sebenarnya juga sudah belajar ya. Besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok itu adalah besaran-besaran dasar yang tidak bisa diturunkan menjadi besaran lain ya. Jadi dia berdiri sendiri begitu dan tidak bisa diturunkan menjadi besaran lain. Apa saja? Nah, ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama ada panjang, satuannya meter, lambangnya, lambang satuannya meter ya. Ada massa, satuannya kilogram, lambang satuannya kg, waktu, satuannya sekon, lambang satuannya S, ini S kecil ya. Arus listrik, satuannya ampere, lambang satuannya A besar. Kemudian besaran pokok suhu, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Intensitas cahaya, kandela, lambang satuannya CD, begitu. Jumlah zat, satuannya mol, lambang satuannya juga mol, begitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya ditetapkan berdasarkan satuan-satuan besaran pokok ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya ditetapkan berdasarkan satuan-satuan besaran pokok. Jadi dia diturunkan dari satuan besaran pokok begitu. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya di sini saya beri beberapa contoh saja. Ada 12 bisa dipahami. Intinya selain daripada yang 7 ini, maka sisanya pasti adalah besaran turunan ya. Kita lihat gaya. Gaya ada nggak di 7 sini? Nggak ada kan? Maka berarti gaya itu masuk di besaran turunan. Kita lihat misalnya flux magnetik. Ada nggak di 7 sini? Tidak ada ya. Maka dia pasti masuk di besaran turunan ya. Nah, itu untuk membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini usahakan dihafal ya, usahakan dihafal ya. Dihafal. Ya, kalian harus hafal besaran pokok. Cara menghafalnya bagaimana? Cukup ingat kata ini ya. Ingat kata ini. Ingat. Jiwa SMP. Ya, cara menghafalnya itu. Jiwa SMP. J itu apa? J adalah jumlah zat. I intensitas cahaya. W waktu. A arus listrik. S adalah suhu. M massa dan P adalah panjang ya. Jadi yang diingat adalah kata jiwa SMP ya. Jiwa SMP. J adalah jumlah zat, kemudian I itu adalah intensitas cahaya, W itu waktu, kemudian A itu arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya panjang ya. Jadi ini konsep atau cara menghafal besaran pokok ya. Jadi dihafal yang 7 ini. Kita lanjut. Nah, sekarang ada faktor pengali. Faktor pengali ini di matematika pasti sudah pernah belajar ya. Yang pertama ada faktor pengali satuan panjang, kemudian nanti ada faktor pengali satuan massa. Pasti pernah melihat ini semua. Nah, ini tangga apa? Ya, tangga satuan panjang. Dan ini tangga satuan massa. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter.
Setiap turun satu tangga ke bawah dikali 10 ya. Setiap naik satu tangga ke atas dibagi 10 ya. Sama, kilogram, hektogram juga sama. Turun satu tangga kali 10, naik satu tangga dibagi 10, Saya yakin di SMP sudah tahu, bahkan di SD sudah pernah diajarkan ini ya. Sekarang saya kasih contoh misalnya ya. Oke, misalnya contoh kita mau merubah dari 5 km berapa meter. Ya, sekarang kita hitung saja. Dari kilometer ke meter turunnya berapa kali? 1, 2, 3. Kalau 3 berarti nolnya 3 dikali 1000 berarti ya. Maka di sini 5 dikali 1000. Artinya 5000 meter. Sama misalnya nanti dari gram. 2 gram. Kita mau rubah ke miligram. Berapa kali turunnya dari gram ke miligram? 1, 2, 3. Nah, berarti dapatnya 2000 miligram. Ya. Contoh lagi misalnya dari 8 mm. Mau dirubah ke meter. Dari milimeter naik ke meter berapa kali? 1, 2, 3. Naik 3 kali berarti dibagi 1000 ya. 3 kali berarti nolnya 3 ya. Maka ini 8 dibagi 1000, maka dapatnya 0,008 meter ya. Nah, itu contoh sederhana tentang faktor pengali ya. Saya yakin kalian sudah pada bisa ini semua ya. Ingat dihafal KM, HM, DAM, MDM, CM, MM, KG, HG, DAG, G, DG, CG, MG gitu ya. Kemudian ada tabel faktor pengali dalam SI ya. Ini bisa dilihat apa saja. Nah, ini nanti seiring berjalannya waktu belajar fisika, ini harus dihafal ya. Nanti itu tera pangkatnya pangkat berapa? 10 pangkat 12, kemudian giga pangkatnya 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, sampai nanti ke atto itu 10 pangkat minus 19 ya. Nah, apa sih bedanya 10 pangkat positif dengan 10 pangkat negatif ya? Kalau 10 pangkat 2 artinya adalah 100 ya. Nolnya ada 2. Ya, 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 ya sama dengan 100. 10 pangkat 3 berarti sama dengan 1000 ya. Kalau 10 pangkat 4 sama dengan 10.000 ya. Jadi nolnya bertambahnya ke kanan ya. Bertambahnya ke kanan. Nah, tapi ini kalau dia pangkat positif. Ya, 10 pangkat positif. Tapi kalau pangkat negatif, nah misalnya 10 pangkat min 2. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya 1 dibagi 10 pangkat 2. Ya, kalian kan di SMP pernah belajar tuh. 10 pangkat min n sama dengan 1/10 pangkat n. Ya, di MTK ya. Nah, jadi pangkat negatif itu 1/10 pangkat n. Jadi kalau dia 10 pangkat minus 2 artinya 1/10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Jadi 1/100 atau 0,01. Kalau dia 10 pangkat min 3 artinya 1/1000 sama dengan 0,001 dan seterusnya ya. Nanti belajarnya perlahan-lahan memahami tentang faktor pengali dalam SI. Yang biasanya sering keluar di soal itu yaitu piko, kemudian mikro, nano gitu ya. Mili ini juga sering ya, sama kilo ya. Itu sering sekali biasanya di soal. Misal nanti di soal adanya arus ya, arus listrik misalnya. Arus listrik besarnya 3 miliampere ya. Miliampere. Nah, mili tadi kan 10 pangkat min 3. Maka ini artinya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, mili itu
pangkat min 3 gitu ya. Nah, itu dipahami ya. Memahaminya perlahan-lahan saja. Kita next ke slide berikutnya. Nah, ada konversi satuan ya. Kalian saya yakin di SMP juga pernah belajar, terutama di matematika sih. Matematika. Nah, konversi satuan terjadi karena seringkali suatu besaran tertentu ingin dinyatakan dalam beberapa macam satuan sejenis. Contoh, misalnya kita mau mengkonversi dari kilometer per jam ke meter per detik, begitu ya. Nah, 1 kilometer berapa meter? 1000 ya. 1 jam berapa detik? 1 jam itu 3600 detik. Nah, maka kalau misalnya kita punya permasalahan atau kita punya persoalan mau merubah dari 72 km per jam menjadi meter per sekon misalnya. Otomatis 72 km tadi kan 1000 ya, dikali 1000 begitu, 1000 meter per jam itu berapa detik? 3600 detik. Detik itu sekon. Ya, makanya sama dengan 72.000 dibagi 3600. Nah, 72 dibagi 36 kan hasilnya 2. Nolnya masih ada 1. Berarti dapatnya 20. Nah, itu contoh mengkonversi satuan ya. Sederhananya seperti ini. Ya, lanjut. Dimensi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimensi? Dimensi menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Dimensi juga menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, penulisan dimensi bagaimana? Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu, ditulis huruf besar. Diberi kurung persegi, ada juga yang menghilangkan tanda kurung persegi ya. Nanti saya ajarin bagaimana caranya. Nah, misal dimensi besaran waktu apa sih begitu. Nah, dia bilangnya T besar katanya di situ. Nah, untuk lebih memahami kita lihat tabel berikut. Nah, dimensi besaran pokok. Jadi yang ada dimensinya itu besaran pokok ya. Besaran pokok tadi kan ada 7 tuh. Nah, ini tadi ada panjang, yang jiwa SMP tadi. Massa, waktu, listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, untuk panjang, simbol dimensinya adalah L. Ya, L-nya L besar. Kemudian dikotakin segi persegi begitu. Kenapa L? Panjang dalam bahasa Inggris itu long ya. Kemudian massa itu bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian waktu itu time ya. Nah, gitu dan lain sebagainya. Ada arus listrik lambangnya I gitu. I-nya I besar. Suhu itu theta pakai sudut. Kemudian intensitas cahaya J dan jumlah zat dalam N besar ya. Nah, ini gunanya sih buat apa? Gunanya adalah kita nanti mau menurunkan dimensi dari suatu besaran turunan ya. Bagaimana sih dimensinya? Nah, kita akan ajarkan di slide berikutnya untuk contoh ya. Oke, kita coba bahas contoh ya. Bagaimana sih dimensi itu ya? Biar kalian bisa nanti mencari dimensi dari sebuah besaran pokok begitu. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan dimensi dari besaran turunan berikut. Ada luas, volume, kecepatan, gaya, dan massa jenis ya. Nah, sebelum menjawab soal ini ada syaratnya ya. Jadi ada syarat yang harus kalian penuhi dulu ya. Jadi kalian harus tahu satuan ya. Satuan dari besaran turunan yang ditanya ya. Yang ditanya. Jadi kalian harus tahu satuan luas itu apa, satuan volume apa, satuan kecepatan apa. Alat bantu, nah alat bantunya ada tabel tadi. Nah, panjang, tadi panjang satuannya apa? Meter. Massa kilogram.
waktu sekon, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Nah, ini sebagai patokan ya. Sebagai patokan. Nah, kita langsung saja jawab. Luas. Satuan luas apa? Pasti sudah pernah belajar. Ya, luas itu satuannya meter kuadrat. Nah, sekarang dilihat meter satuan apa? Panjang. Dimensi panjang apa? L ya. Maka ini ditulisnya L, pangkatnya apa? Pangkatnya 2. Nah, ini dimensi ya. Ini namanya dimensi dari luas ya. Kemudian apa? Volume. Volume satuannya apa? Meter kubik. Meter tadi merupakan satuan panjang. Pangkatnya 3 ya. Kemudian C ya, kecepatan. Jadi harus hafal satuan. Satuan kecepatan apa? Meter per sekon ya. Meter miliknya panjang, dimensi panjang L ya. Karena nggak pakai pangkat, nggak usah ditulis pangkat. Per sekon satuan waktu, dimensi waktu time T ya. Nah, itu kan T kan di bawah, kita pindah ke atas saja. Ini pangkat 1. Nah, pindah ke atas maka pangkat 1 itu akan menjadi negatif ya. Nah, jadinya T pangkat negatif min 1 ya. Nah, gaya kita bahas di sebelah. Nah, gaya sekarang. Yang D ya. Gaya. Gaya itu satuannya Newton, SI-nya ya. Cuma Newton itu adalah hasil dari kilogram meter per sekon kuadrat ya. Bahwa Newton itu sama artinya dengan kilogram per meter kuadrat. Saya coba dibuka buku kelas 7, kelas 8 ya, tentang gaya. Pasti itu kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita coba dimensinya. Kilogram satuan apa? Tadi satuan massa, dimensi massa M. Maka ini M. Meter tadi miliknya panjang, L. Sekon tadi miliknya waktu, T. Pangkatnya pangkat 2. Nah, pangkat 2 di bawah naikkan ke atas. Jadinya M, L, T, pangkatnya negatif 2. Ingat positif pindah ke atas jadi negatif. Nah, yang terakhir ada massa jenis. Massa jenis buka materi kelas 7 ya. Itu satuannya kilogram per meter kubik. Coba saja dibuka, ada. Nah, kilogram tadi satuan massa, dimensinya M ya, per meter tadi miliknya panjang, long, L, pangkat 3. Nah, ini pindahkan ke atas juga, jadinya M, L, pangkat min 3. Nah, ini gambaran tentang dimensi dari besaran turunan ya. Jadi ini dipahami baik-baik, didengarkan videonya, disimak bagaimana caranya, dihafalkan yang 7 ini. Besaran 7 ini dihafalkan, yang besaran pokok ini dihafalkan. Satuannya dihafalkan sama dimensinya ya. Dimensinya dihafalkan. Ya, dimensinya dihafalkan. Nah, sekarang kita coba masuk ke tugas ya. Nah, tugasnya silahkan menggunakan Google, buku, atau apapun literatur yang ada. Coba cari dimensi dari besaran turunan. Yang pertama adalah usaha, tekanan, impuls, momen inersia, dan daya. Ini di Google banyak sekali. Coba aja dicari ya, dimensi usaha begitu. Nanti ada langsung keluar di situ. Nah, tuliskan lengkap dengan caranya, dipelajari baik-baik ya. Kemudian yang kedua, berikan satu contoh alat untuk mengukur. Misalnya mau mengukur panjang, alatnya apa? Satu saja. Mengukur massa, alatnya apa? Satu saja. Waktu, alatnya apa? Satu saja ya.
Tugas dikumpulkan ke WhatsApp saya, sama seperti tugas sebelumnya. Deadline-nya Senin 3 Agustus 2020 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan besaran, apa yang dimaksud dengan satuan, apa yang dimaksud dengan dimensi. Kalian bisa membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan, kemudian menghafalkan 7 besaran pokok itu tadi dengan menghafal kata jiwa SMP ya. Nah, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait tentang besaran, satuan, dan dimensi. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap stay safe, stay healthy, and keeps social distancing. Oke. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and see you in the next video.